Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang Werner Sombar, evolusi kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme. Apa sih yang dimaksud dengan kapitalisme? Jadi, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang diadopsi secara luas di mana terdapat kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Sistem kapitalis mencakup ekonomi yang berorientasi pasar, di mana produksi dan penetapan harga suatu barang lebih banyak dihasilkan oleh kekuatan dari bisnis swasta dan individu dibandingkan oleh perencanaan lembaga atau pemerintah setempat. Dalam kapitalisme, individu atau perusahaan memiliki dan mengontrol alat produksi seperti pabrik, tanah, dan teknologi. Kepemilikan ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan ekonomi yang independen. Kapitalisme melibatkan produksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Distribusi ini terjadi melalui mekanisme pasar, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Motif utama kapitalisme adalah untuk menghasilkan keuntungan. Individu dan perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba melalui efisiensi produksi dan juga strategi pemasaran. Ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, pasar bebas. Pasar bebas mendorong persaingan dan inovasi karena perusahaan bersaing untuk menawarkan produk terbaik mereka dengan harga yang terbaik. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi juga memberikan konsumen pilihan dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan untuk ekspansi bisnis, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas. Yang keempat, inovasi teknologi. Teknologi baru seringkali membuka pasar baru dan juga menciptakan peluang ekonomi yang sebelumnya tidak ada. Kapitalisme sebagai sistem yang memiliki banyak keunggulan seperti efisiensi, inovasi, dan dapat menciptakan layanan. Namun, kapitalisme juga memiliki tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan pasar. Memahami dasar-dasar kapitalisme memang sangat penting untuk mengetahui ekonomi modern berfungsi dan bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Werner Sombar lahir pada tanggal 19 Januari 1863 di Emesleben, Jerman, dan
wafat pada tanggal 18 Mei 1941 di Berlin, Jerman. Ia adalah seorang ekonom dan sosiolog dari Jerman yang terkenal atas analisisnya, yaitu kapitalisme dan sejarah ekonomi. Der moderne Kapitalismus 1902. Karya ini adalah salah satu studi yang paling komprehensif dalam perkembangan kapitalisme menurut perspektif sejarah ekonomi. Somber membagi evolusi kapitalisme menjadi beberapa tahapan: kapitalisme awal, kapitalisme menengah, dan kapitalisme akhir yang ditandai masing-masing oleh karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Werner Somber lahir dalam keluarga makmur di Emsleben, Jerman, belajar ekonomi dan hukum di Jerman dan Italia. Ia terkenal sebagai pakar ekonomi setelah lulus dari Universitas Berlin pada tahun 1888. Setelah berhasil meraih gelar profesor di universitas lain, ia menjadi kepala sekolah di Universitas Berlin pada tahun 1917, menggantikan mentornya Gustav von Schmuller, dan pensiun pada tahun 1931. Tahapan evolusi kapitalisme menurut Werner Somber. Tahapan awal atau prakapitalisme. Ciri-ciri yang pertama, ekonomi agraris yang fokus pada produksi pertanian dan perdagangan lokal. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja atau serf, di mana buruh seringkali bergantung ekonomi pada pemilik tanah. Selanjutnya, kapitalisme awal 1200 sampai dengan 1500. Ciri-cirinya yang pertama, pertumbuhan kota-kota dan pasar yang mulai berkembang di Eropa. Yang kedua, perdagangan internasional yang mulai menjadi lebih signifikan, terutama adanya jalur perdagangan ke Asia dan ke Amerika. Yang ketiga, kemunculan kelas pedagang dan borjuis yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan keuangan. Selanjutnya, kapitalisme menengah pada tahun 1500 sampai dengan 1800. Ciri-cirinya yang pertama, perluasan kolonial oleh negara-negara Eropa ke Amerika, Asia, dan Afrika untuk menghasilkan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja koloni. Yang kedua, akumulasi kapital yang signifikan melalui eksploitasi koloni dan perdagangan internasional. Yang ketiga, munculnya sistem perbankan dan keuangan modern untuk mendukung perdagangan global yang semakin intensif. Selanjutnya, kapitalisme akhir setelah 1800. Ciri-cirinya, revolusi industri yang mendominasi abad ke-19 dengan memperkenalkan teknologi baru seperti mesin uap, produksi massal, dan jalur kereta api. Urbanisasi yang dilakukan, migrasi besar-besaran yang dilakukan dari pedesaan ke kota-kota industri. Adapun selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi kapitalisme. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang pertama, inovasi teknologi. Perubahan teknologi yang mendorong efisiensi dan produksi massal. Yang kedua, perubahan sosial dan politik. Transformasi struktur kelas dan sistem politik. Yang ketiga, globalisasi.
ekspansi perdagangan dan investasi internasional. Yang keempat, institusi ekonomi. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan pasar modal. Selanjutnya, kritik terhadap kapitalisme terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metodologi kurang empiris. Somber seringkali dikritik karena kurangnya metodologi kurang empiris. Somber seringkali dikritik karena pendekatannya yang kurang empiris dalam menganalisis kapitalisme. Yang kedua, romantisme terhadap masa lalu ekonomi. Banyak kritikus yang menilai pandangan Somber terlalu romantis terhadap masa lalu ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.